Apa nih yang pertama? Halo semuanya. Halo. Jadi kita di sini mau bicara tentang Talking about medicine, berbicara tentang obat, jamu, obat tradisional, medicine talk. Oke. Yang lebih kita mau tekankan kan sudah mau bulan puasa. Jadi bagaimana cara penggunaan obat itu pada saat bulan puasa, pada saat puasa itu sendiri. Kan banyak orang awam yang belum tahu cara minum obat, terus mungkin teman-teman juga nggak tahu apakah semua obat itu membatalkan puasa atau bagaimana. Kan itu kita perlu beritahu kepada teman-teman semuanya. Oke. Ini kan juga lagi pandemi kayak gini, lagi COVID, itu gimana cara kita tetap menjaga daya tahan tubuh, tetap sehat, tetap walaupun lagi berpuasa kan. Kalau pas puasa kan itu asupan makanan apa itu kan kurang, cuma bisa pas buka puasa dan sahur. Nah, bagaimana mengakali? Nah, yang pertama kita akan membahas tentang waktu konsumsi obat. 3 hari yang lalu waktu saya bertugas di Serahan Farmasi, salah satu rumah sakit swasta di Bekasi, pasien bertanya, Pak, gimana nih kalau bulan puasa? Sedangkan obat saya 3 kali sehari, sedangkan masnya tadi katakan obat ini harus diminum tiap 8 jam, pagi, siang, dan malam. Wah, Apa yang harus saya katakan? Bagaimana Saudara Ilham? jadi Bagaimana bro? ya, jadi Bagaimana bro? Jadi memang ada perbedaan Ya. pada saat kita puasa dan juga sebelum puasa. Itu Ya. kan ada obat yang 1 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1, bahkan 4 kali sehari. Iya, Kayak sampai. gitu. Nah, Jadi perlu ada perubahan. ya, pertama, satu kali sehari 1 tablet. Nah, Waktu minum obat yang baik. kalau 1 kali sehari itu gampang. Itu bisa dikonsumsi pada saat sahur dan juga berbuka, tergantung obatnya. Kan ada obat yang untuk diminum pada saat pagi dan juga pada saat malam hari, seperti itu. Obat apa contohnya? Kalau pagi? Contohnya pagi obat antihipertensi itu atau obat pengencer darah itu harus diminum pada saat pagi. Jadi sahur ya itu ya. Jadi harus minum sahur. Oke. Atau obat anti kolesterol yang diminum sore itu kita harus minum buka puasa, nggak mungkin dong diminum pada saat sahur. Nah, kalau antibiotik, Antibiotik misalnya azitromisin 1 kali sehari 1 tablet. Gimana itu bro? Ya jadi kalau misalnya pasien minum di waktu hari pertama minum di waktu buka puasa, besoknya harus diminum di waktu buka puasa juga. Oh, jadi harus waktu yang sama ya? Harus waktu yang sama alias dalam siklus 24 jam. Oh, begitu ya teman-teman. Kalau antibiotik harus waktu yang sama. Jadi jangan hari ini sahur, besok pas buka, hari ini sahur, jangan. Jadi kalau buka puasa ya buka puasa terus, kalau sahur, sahur terus. Kayak gitu ya. Jadi kadar obat dalam darah itu tetap stabil. Nah, biar stabil ya. Iya, sebab obat itu pada waktunya, pada prosesnya dalam darah akan tereliminasi baik lewat urin maupun keringat. Oke, siap. Kemudian apa lagi? 2 Dua- kali sehari. 2 kali sehari gimana, bro? Kalau 2 kali sehari itu juga masih gampang. Oke. Kita konsumsi pada saat sahur dan juga berbuka puasa. Lazimnya kan Itu aja. tiap 12 jam. Ya. Jadi kalau pagi, biasa aku sarankan pagi jam 7 malam atau dan malam jam 7 malam juga. 7 malam juga. Iya, jam 7 pagi dan jam 7 malam. Iya. Nah, kalau buka puasa, pada saat puasa gimana? Biasanya sih pada saat sahur dan berbuka aja. Pada saat buka puasa. Oke. Sebelum masa imsak harus minum obat. Ya. Kemudian setelah buka puasa harus Minum obat juga. Jadi 2 kali sehari masih. Misalnya obat-obat analgetik ya. Masih bisa ya. Obat-obat analgetik apa itu, Ham? Analgetik ya untuk nyeri. Nyeri. Misalnya diminum 2 kali sehari kan? 2 kali sehari. Contohnya apa, Ham? Contohnya ya natrium diklofenak. Ya, itu biasa 2 kali sehari. Apalagi pasien yang habis cabut gigi atau tambal gigi, Nah, kadang mungkin diresepkan obat analgetik. Pas puasa mungkin
giginya sakit kan bisa jadi solusi. Nah, Terus apa lagi? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Nah, ini mulai ini Nah, ya. ini Mulai sulit ya mengaturnya. Satu kali sehari mudah. Mudah. Mau subuh, maghrib Boleh. boleh. 2 kali sehari mudah. Mudah. Pagi dan buka puasa. subuh dan buka puasa. Nah, 3 kali sehari. sehari. Aduh, kalau 3 kali sehari ini kalau dari yang saya tahu ya, Iya. itu pada saat Berbuka. misalnya jam 6. Oke, buka jam 6. Jam 6. Oke, jam 6. Terus minum pas sebelum tidur, misalnya jam 11. Jam 11. Ah. Oke, ya, tunggu dulu. Nah, ya, dan 6 jam 6 ya. Ya. 7, 8, 9, 10, 11. Berarti Sekitar 5 jam 5 berikutnya. Kemudian jam 11, kemudian lagi jam 4 subuh. Subuh. 4 subuh. Berarti sebelum imsak ya. Sebelum Sebelum ya. 12, 1, 2, 3, 4. Berarti 5 jam berikutnya Nah, lagi. Jadi sekitar 5 jam sekali ya kalau untuk 3 kali sehari. Misalnya obat-obat steroid HAM, dia harus minum 3 kali sehari. Apa itu steroid coba? Ya contohnya metilprednisolon. Ya untuk radang-radang ya. Ya, pasien yang memiliki keluhan radang harus meminum obat 3 kali sehari. Oh. Yang mau tidak mau harus 3 kali sehari. Ya. Jadi kalau bisa buka puasa langsung minum misalnya buka puasanya setengah 6. Jadi berbuka habis makan berat langsung minum obat. Nah, kemudian pada saat sebelum tidur kalau memang udah ngantuk banget, nah itu diminum lagi biar nggak Ya. lupa. Kayak gitu. Hal-hal yang penting, apalagi terutama obat-obat antibiotik, jangan pernah terlewat. Ya. Misalnya obat-obat antibiotik harus diminum 3 kali sehari. Misalnya amoksisilin, itu harus disiplin. Jangan lupa juga tanyakan kepada dokter dan apoteker di rumah sakit, di puskesmas atau klinik. Iya. Ya. Nah ini yang paling sulit ini, Ham. 4 kali sehari. 4 kali sehari. Gimana tuh? Aduh, 4 kali sehari. Lazimnya sehari itu ini tiap sebenarnya. 6 jam. Sebenarnya juga memang agak merepotkan sih. Kita harus memang berusaha maksimal, berusaha lebih gitu. Jadi biasanya itu jam 6. Jam Jam 6 6. saat buka puasa. Nah, kemudian jam 9. Setelah santap pisang hijau dulu. Pisang hijau. Ya kalau ada pisang hijau dulu. Atau Kalau jalan kote? Jalan kote boleh. Nama Jawa jalan kote apa? pastel. 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 Nah, Jalan pastel di sini tidak ada lombok cairnya. Di Sulawesi sambalnya berbentuk kuah. itu Jadi- pengaruh dengan minum obat enggak itu? Enggak pengaruh. Enggak pengaruh ya? Kita kembali ke Kirain mempengaruhi semangat untuk minum obat Iya, gitu. iya. Enggak ya? Enggak. Tergantung individu ya. Kalau sama kolak kayaknya lebih nikmat. Lebih nikmat, ya. Minum obat terus kolak. Oh, Wis. ya. Nah. 4 kali sehari ya. Ya, Jadi tadi jam kan 6, 9, 9, 1 dan jam 4. 4. Nah, kalau saya bangun jam 1 Ham, saya harus makan sesuatu, makan berat, apa makan makan kecil aja? Wah, ini nih. Atau boleh saya makan ini ya? Sisa cendol pada saat buka puasa. Cendol apa dawet? Cendol? Apa cendol-cendol dawet-dawet? Oh, iya, terserah. Kemudian waktu keempatnya Waktu keempatnya jam 4. jam 4. Tapi ada juga kayak gini. Ya, gimana tuh? 3 kali sehari atau 4 kali sehari, kita bisa nggak minta ganti ke apoteker atau dokter? Saya mau yang 1 kali sehari aja atau 2 kali sehari biar gampang kayak gitu. Ada nggak obat yang Ada, Ada jadi ya? ada misalnya ada pilihan-pilihan terapi yang bisa kita minta ke dokter. Dokter pun paham sebagai tenaga medis yang mendiagnosa pasien, dia paham obat apa yang harus diberikan, Contohnya obat hipertensi. karena kan agak merepotkan ya, Ya, dari 4 kali merepotkan. sehari, 3 kali Iya. sehari aja udah merepotkan. Jadi kita Iya. minta aja. Iya. Nah, Contohnya apa? contohnya itu bisa kayak Captopril. Captopril kan Captopril. 3 kali sehari. 3 kali sehari. 3 kali sehari. Nah, itu kita minta ganti. Aku ini jomblo nih, nggak bisa bangun tengah malam. Gak ada istri, Nggak ada istri, mau bangunin. atau Nanti gak ada pacar, Nggak di ada sekolah. pacar. Gimana? Iya. Berarti Oh. diganti Diganti ke itu yang 1 kali sehari itu lisinopril. lisinopril. Itu Nah, bisa. ini yang mudah kalau sekali Mudah, sehari. sekali sehari. Mudah. Nah, tinggal minumnya harus yang misalnya konsisten. Buka puasa ya buka puasa. Iya. Sahur ya sahur. Ya. Gitu. Pengalaman juga Ham, kalau Iya, 4 kali sehari itu obat-obat yang kondisional. Ya misalnya paracetamol. Untuk anak tiap 6 jam atau bagi dewasa tiap 6 jam.
itu diminum ketika ada keluhan aja. Keluhan aja ya. Keluhan aja, kalau nggak ada keluhan demam, nggak ada keluhan Nggak nyeri, usah ya. nggak usah diminum. Oh, oke. Jadi- Jadi tidak harus 4 kali sehari sebenarnya. Ya, ya? itu yang pengalaman, ya. pengalaman aja. Oke. Kembali lagi konsultasikan obat Anda ke apoteker tersayang Anda di tempat pemeriksaan kesehatan maupun baik rumah sakit, puskesmas, Oke, klinik. Siap. Kemudian ini, Surul. Ya. Obat tuh ada yang diminum sesudah makan sama Ah. sebelum makan. Itu Ya. gimana itu? Minum obatnya? Kalau sahur nih, sebelum Oke. makannya bagaimana? Ya. Dan sesudah makannya? Ya, misalnya obat-obat obat-obat lambung, misalnya ranitidin. Ranitidin itu ada pilihan. Boleh sebelum boleh sesudah. Ya. Sebelum 30 kalau sebelum makan 30 menit sebelum makan. Jadi bangun, minum sedikit, minum obat langsung Minum obat ya? dulu. Sambil nunggu istri masak atau pacar masak kan? Oh, imajinasi. Iya kan? Tapi kalau nggak punya gimana? Nunggu apa? Halu aja. Halu aja ya? Halusinasi. Main HP aja ya? Main HP aja. Ya, oke. Masalahnya kalau bangunnya pas salawat. Waduh. Gimana itu? Gimana Biasa itu? yang gak ada teman, gak ada Iya, pacar, iya. sebatang kara, gimana ini? Iya. Gimana tuh, Ham? Gimana menurut? Kalau saya sih utamakan asupan karbo. Misalnya tergantung pengalaman Anda. Pengalaman Anda kalau makan tanpa minum obat mah sakit, sebaiknya minum aja dulu. Minum aja dulu. Minum ya? aja dulu. Beri aja jeda 1 menit, 2 menit, ya udah minum Ya, aja. Yang penting sebelum makan ya. Iya. Penting Yang sebelum tapi makan. lazimnya 30 menit ya teman-teman. Kemudian yang sesudah makan. Sesudah makan ya gampang, ya kan? Gampang. Tinggal habis sahur, habis buka, langsung minum obat 5 menit atau 10 menit kemudian minum obatnya. Iya. Oke. Habis nyantap masakan istri Nah, atau aja langsung baru minum obat Nah, kan. siap. Nah, kalau nggak ada yang dimakan, Kalau yang nggak dimakan, ya udah nggak usah. biasanya sih kita ke masjid loh. Iya ya. Tapi masjid kan tutup. Masjid tutup gimana nih? Aduh, Man, kita berharap. kasihan banget ya. Iya. Tapi kayaknya harus bapak kos. bapak kos. Iya. Terus juga punya istri. Mungkin cukup sekian video kita. Pertanyaan atau saran atau mungkin mau minta request video apa bisa di komentar. Oke? Sampai sekian dulu. Bye bye. Apa kata penutupnya? Stay healthy. Stay healthy, tetap di rumah aja, cuci tangan, jangan lupa pakai masker. Lawan corona. Lawan corona.